Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Putri Yunitasari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi evolusi pada bagian bukti evolusi. Bukti evolusi yang pertama itu adanya fosil. Beberapa bagian tubuh dari makhluk hidup yang telah mati pada zaman dahulu kini telah berubah menjadi batu. Peninggalan atau bangkai makhluk hidup yang demikian disebut fosil. Fosil dapat berupa rangka, cangkang, biji, serangga, kotoran hewan, DNA, dan zat kimia lain, serta jejak daun dan hewan yang hidup jauh di masa lalu. Kebanyakan fosil berumur sekitar 10.000 tahun. Fosil dapat menunjukkan adanya persamaan, perbedaan, dan bentuk-bentuk peralihan dari satu spesies ke spesies lainnya. Catatan fosil terlengkap dapat ditemukan pada sejarah kuda modern Equus. Fosil paling awal dalam silsilah keturunan kuda adalah Hyracotherium. Hyracotherium itu tingginya sekitar 0,4 meter. Dia pemakan tunas. Lalu yang kedua ada Mesohoppus, tingginya sekitar 0,6 meter. Dia pemakan tunas. Lalu ada Meryhippus, tinggi sekitar 1,0 meter, pemakan rumput. Selanjutnya ada Pliohippus, tingginya sekitar 1,0 meter, dia pemakan rumput. Yang terakhir itu ada Equus atau kuda modern, tinggi sekitar 1,6, dia pemakan rumput. Sejarah evolusi kuda modern atau Equus. Menurut teori evolusi, nenek moyang kuda pada awalnya hanya sebesar ekor anjing dengan berat sekitar 35 kg. Bukti evolusi selanjutnya itu ada variasi individu dalam satu keturunan, yaitu meskipun satu gen tapi masih ada perbedaan, contohnya bayi kembar. Bukti evolusi selanjutnya ada analogi dan homologi. Analogi itu fungsinya sama tetapi bentuknya beda, sedangkan homologi itu bentuknya sama, fungsinya berbeda. Contoh analogi pada hewan itu ada sayap kupu-kupu dan sayap burung. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang, tetapi mereka berasal dari nenek moyang yang berbeda secara evolusioner. Untuk contoh homologi itu ada pada sayap kelelawar dan sirip ikan paus. Sayap kelelawar dan sirip ikan paus keduanya berasal dari kaki depan nenek moyang mamalia awal yang sama. Namun, keduanya memiliki modifikasi dan adaptasi sehingga memiliki fungsi yang berbeda. Kelelawar digunakan untuk terbang, sedangkan sirip ikan paus digunakan untuk berenang. Bukti evolusi selanjutnya itu ada embriologi perbandingan, yaitu perbandingan embrio semua vertebrata memiliki kemiripan setelah mengalami diferensiasi baru, mengalami perubahan atau perbedaan. Bukti evolusi selanjutnya organ peninggalan atau organ vestigial, yaitu manusia yang memiliki tulang ekor atau kok vestigial. Bukti evolusi selanjutnya itu ada pada fisiologi perbandingan atau fungsi fal tubuh, yaitu makhluk hidup mulai dari terendah hingga paling tinggi tersusun atas sel. Contohnya respirasi, metabolisme, sintesis protein. Bukti evolusi selanjutnya itu ada di biokimia, contohnya ADN, RNA, DNA, ARN, dan itu berfungsi untuk mengevaluasi. Bukti evolusi selanjutnya itu biogeografi, yaitu penyebab hewan dan tumbuhan di berbagai daerah. Contohnya burung yang memiliki bulu menarik, lalu burung yang suaranya merdu. Bukti evolusi selanjutnya itu ada pada domestikasi, yaitu adanya campur tangan manusia dalam pembudidayaan. Contohnya semangka dan melon.